Oke baik teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Pernikahan yang Hampa karya Putut Ea dalam buku kumpulan ceritanya yang berjudul Isyarat Cinta yang Keras Kepala. Dan sebelumnya mohon maaf jika ada keributan-keributan. Memang saat ini saya take konten ini di pinggir jalan di Pondok Baca Matalazaya. Minta maaf sebelumnya ya teman-teman. Inilah ceritanya. Pernikahan yang Hampa. Kini getir itu menyelinap semakin kuat. Lewat perabot-perabot yang memantulkan cahaya. Lewat lantai yang memantulkan wajahku sendiri. Lewat bau harum yang marak. Dan beraneka aroma makanan. Rasa getir yang semakin menguat ketika segala bayang-bayang yang berusaha ku tepis dan kubuang justru semakin mendekat kuat. Aku tak bisa melakukan apapun selain menerima semua kehadirannya dalam seluruh angan dan membiarkan rasa getir itu menusuk tajam, membuat ngilu di hati, menjebol tanggul mataku, mengantarkan air mata sebagai pertanda ada sesuatu yang tidak tertanggungkan dengan hanya diam. Sedari awal, aku tahu dan sadar bahwa tidak setiap pernikahan dilandasi oleh cinta. Banyak orang yang kukenal melangsungkan pernikahan justru karena sebab-sebab lain dan bukan karena cinta. Bahkan di ingatanku, aku hanya bisa menandai tidak lebih dari 5 orang yang melangsungkan pernikahan karena cinta. Tapi ketika hal itu harus kualami, berkali-kali aku harus dipaksa untuk mengaku dan jujur pada diri sendiri. Ini perbuatan yang nyaris menyerupai kebodohan. Dari dulu aku bersikukuh, apapun boleh terjadi padaku. Tapi jangan sampai aku menikah dengan seseorang yang tidak kucintai. Aku boleh gagal dalam menyelesaikan studi. Aku boleh terantuk-antuk dalam mendapatkan pekerjaan. Aku boleh tersendat dalam meniti karir. Aku boleh melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak suka kulakukan. Tapi aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak kucintai. Ternyata kenyataan bicara lain. Aku sukses dalam menyelesaikan studi. Aku lancar dalam meniti karir. Dan pekerjaan yang kulakukan sangat menyenangkan bagiku. Tapi ternyata aku harus menikah dengan orang yang tidak kucintai. Dari dulu aku juga cukup berhati-hati dalam mencari pasangan. Aku hanya sekali mengalami cinta monyet di awal remaja. Sampai kemudian aku benar-benar jatuh cinta pada seorang laki-laki ketika kuliah. Laki-laki inilah yang kemudian kuyakini bahwa kelak aku akan menikah dengannya, membangun rumah tangga, beranak pinak, dan berbahagia. Awalnya aku belum berani menyimpulkan bahwa aku jatuh cinta padanya. Tapi apalagi yang bisa kurumuskan jika segala gerak-geriknya membuatku tertawa dan bahagia. Setiap kehadirannya mengukuhkan bahwa aku ada dan selalu merasa rindu. Bahkan ketika baru saja aku menutup pintu untuk melepaskannya pulang dari bertandang. Ia yang mampu membuatku tersungkur, terseduh, merasa hilang segala harapanku ketika kami harus saling meninggalkan. Selepas itu, hari-hari tanpa dirinya adalah rentangan waktu hampa. Dari sana, aku menyimpulkan bahwa aku jatuh cinta. Tapi hidup tidak akan berhenti jika kita tidak berani mengakhiri. Dan bagiku, hidup harus terus berlangsung, harus terus dijalani, menapakinya dengan pelan tapi pasti, sambil terus mengurai harapan dan berandai-andai
kelak kami akan bertemu lagi, berjodoh dalam kesempatan di depan dan dalam potensi yang lebih baik. Dan lalu hadir laki-laki sambil laluku. 1, 2, 3, 4. Laki-laki yang keempat adalah laki-laki yang besok siang akan menyandingku dalam sebuah prosesi pernikahan yang sejujurnya tidak pernah ku kehendaki. Orang-orang berlalu lalang, bau wangi makanan dan kembang menguar dari banyak tempat, tapi tidak ada yang berani mengajakku berbicara. Mereka seakan berpikir ada yang selalu diresahkan dari setiap pernikahan, bahkan ketika terjadinya esok hari. Orang tuaku, saudara dan kerabatku semua membiarkanku duduk di ruang keluarga di mana segala hal di masa lalu kami tertambat dalam figura-figura yang mengekalkan peristiwa. Ada potret pernikahan orang tuaku, ada potret pernikahan 4 kakakku, ada potret wisuda, dan sebentar lagi akan ada potret pengantinku. Tapi siapakah yang akan menyangka bahwa potret yang kelak terpasang itu merupakan usaha untuk mengekalkan sebuah peristiwa yang sangat penting sekaligus sangat getir. Aku tidak tahu ia ada di mana. Sekalipun jika aku tahu di mana ia berada, bukan berarti kemudian aku akan berani mencoba membuka lagi pintu komunikasi, saling berkabar, membuat janji untuk kencan, lalu kembali menautkan hati. Aku tahu perpisahan kami menorehkan luka yang nyaris tak tertanggungkan olehnya. Baginya, aku adalah sesuatu yang juga sangat berharga dalam hidupnya. Tapi hidup melakonkan kisahnya dalam guratan-guratan yang kadang tidak gampang untuk ditengarai. Tidak selalu dalam batas hitam putih yang begitu jelas. Banyak yang lama tak terduga, kisah-kisah yang rumit untuk kemudian dijelaskan dalam kalimat-kalimat yang jelas. Jauh di dalam hatiku, aku merasa ia pun mengharapkan sebuah pertemuan untuk kemudian kembali menjalani hal-hal yang sama-sama kami harapkan. Segalanya adalah cerita yang biasa dan lazim. Dalam menjalani hidupku dan pendaran harapanku akan pertemuan dengannya, aku masuk dalam tahapan menapaki waktu dengan laki-laki keempatku, laki-laki sambil laluku. Seperti cerita yang cukup lazim pula, ada saat di mana aku lelah dan aku butuh sesuatu. Ada saat di mana aku terenggut oleh kekinian demi kekinian yang tidak semuanya bisa dibendung oleh harapan demi harapan. Aku hamil dan aku harus menikah. Aku masuk dalam satu pintu peristiwa menuju ke sebuah ruang di mana kemudian hampir kebanyakan orang mengalaminya. Menikah dengan orang yang tidak benar-benar ku cintai dan hidup harus terus berlangsung. Aku bangkit menghapus air mata dan kerisauan hatiku. Masuk kamar, menutup dengan ragu pintu kamar seperti keraguanku atas pernikahan yang akan berlangsung esok hari. Orang-orang dengan wajah yang berbinar mencoba menyaksikan sebuah anak tangga penting, sebuah pernikahan. Kata-kata keramat dan nasihat-nasihat pernikahan diuraikan. Lagu-lagu cinta penuh harap dilantunkan. Doa-doa didengungkan dan aku hanya tertunduk. Sesekali melintaskan pandang sambil berusaha menebar senyum, tanpa pernah berani menatap satu persatu orang dengan jeli. Semoga ia tidak ada di tengah-tengah mereka yang hadir. Janji-janji yang barusan kulafalkan di depan banyak orang, ikrar suci yang dihormati dan dianggap sakral, tidak pernah benar-benar muncul dari hatiku. Semua serba hanya untuk kepantasan dan seremonial.
Inilah hidup. Kecelakaan kecil bisa menjadikan segala yang kita harapkan berbelok jauh. Jauh sekali. Ratusan tangan bergantian menggenggam, ingin menyampaikan dengan bahasa lain kepadaku untuk mengarungi hidup yang baru. Hidup yang baru? Apakah yang baru itu? Jika hanya baru untuk semakin masuk dalam kepungan peristiwa yang tidak pernah kukendaki. Hidup serumah dengan orang yang tidak kucintai, berangkat dan bangun tidur dalam suasana yang sama, bercinta tanpa sepenuh rasa, beranak pinak, dan hanya merasa bahwa ini semua sekadar mengisi hidup, bukan untuk hidup itu sendiri. Semakin banyak tangan yang menggenggam memberi ucapan selamat, semakin memberiku ketakutan yang pekat dan bergumpal. Apakah segala permasalahan rumah tangga yang muncul, perselingkuhan demi perselingkuhan, juga berawal dari hal-hal seperti ini? Dari sesuatu yang sejak awal aku tahu bahwa ini semua tidak seharusnya dijalani. Pesta-pesta hampir usai, hanya kerabat dekat yang tersisa dalam bajal lelah, namun tampak bahagia. Kursi-kursi mulai kosong, alat-alat musik mulai dipreteli. Suamiku semakin erat menggamit pinggangku, seakan ingin terus mengekalkan sebuah peristiwa yang mungkin berharga baginya. Ya, baginya menikahiku adalah sebuah hal besar dan selalu menjadi harapan baginya. Dan jauh dalam rongga dadaku, rasa sesak semakin memadat, namun juga dengan cepat berganti dengan kekosongan, rasa hampa yang tidak terisi oleh apa-apa. Pintu kamar pengantin tertutup. Aku seperti tersengal dalam sebuah neraka lain yang nyata. Sebentar lagi akan ada adegan persetubuhan yang bisa kubayangkan, dan aku akan terus mengalaminya selama bertahun-tahun. Belum semua piranti pengantin yang melekat di tubuhku kulolosi, dan ia, suamiku, telah menyeretku dalam ranjang yang wangi, memberiku ciuman-ciuman panas, dengus yang keras. Dalam bayang-bayang lain yang terus berulang, aku mencoba mengonsentrasikan dengan adegan-adegan yang berlangsung. Aku merintih, bukan karena menikmati semuanya, tapi coba mendesiskan rasa perih dan ketakutan yang semakin menuju ke arah yang nyata. Aku harus terus berpura-pura menikmati percintaan sambil membayangkan wajah lain yang kadang kala gagal kuwujudkan dalam pikiran. Ia mengejang, semua selesai, semua kembali dingin, seperti yang sudah-sudah sebelum pernikahan. Suamiku mencoba menunjukkan bahwa ini semua bukan sekadar nafsu. Ia mencoba merayu, menyanjung kehebatanku, memberikan sentuhan dan ciuman lembut. Mungkin ia benar-benar mencintaiku dan berusaha terus untuk mengatakan itu dalam banyak bahasa. Sebelum ia benar-benar terlelap dalam lelah dan banyak puas. Seperti yang sudah-sudah pula, aku mencoba memejamkan mata, menenangkan diri bahwa banyak orang mengalami semua ini. Bukankah memang banyak orang yang menikah bukan karena cinta? Baik laki-laki maupun perempuan, dan seperti yang sudah-sudah, aku hanya bisa dirayapi rasa hampa dan dingin. Api yang dipaksa untuk menyala tanpa bahan bakar yang cukup selalu berakhir dalam gelap yang teramat sangat. Aku menyalakan HP. Puluhan SMS masuk, masih dalam ucapan selamat yang berbuih dan penuh prasangka akan kebahagiaan. Satu SMS masuk tanpa nama. Kamu tega sekali. Aku gemetar. Mataku berkunang-kunang.
ia di luar sana akan sama dengan diriku, menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kekal kekosongan. Dan hidup hanya sebatas itu, sebatas menandaskan sepi yang tidak pernah selesai sebelum sesuatu yang sempurna seperti kematian mendatangi. Dan aku tidak sedang ingin berharap pada sebuah perselingkuhan, sesuatu yang belum tentu bisa kudapatkan, sebab aku tidak tahu di mana dan bagaimana dia. Juga tidak tahu persis apakah aku sanggup bersua dengan matanya yang terus melepaskan kata-kata, "Kamu tega sekali." Itu teman-teman ceritanya. Ya, semoga teman-teman bisa menyimaknya dan menyimpulkan sendiri apa makna dan pesan cerita ini. Ini adalah, kalau dari saya sendiri, ini adalah sebuah cerita tentang pernikahan. Pernikahan yang didasarkan, ya menurut Mas Putu, bahwa ini tidak didasari oleh cinta, mungkin karena sebuah kecelakaan, karena dia hamil duluan atau mempunyai anak duluan. Tapi sebenarnya teman-teman, saya boleh berkata begini, bahwa itu sebenarnya bukan sebuah kecelakaan, tapi sebuah rezeki yang didapatkan sebelum adanya persiapan yang matang. Sebenarnya itu adalah sebuah rezeki yang datang terlalu cepat, yang datang terlalu dini. Tapi ya begitulah hidup. Kadang kita tidak menerima dengan sesuatu yang sudah terjadi. Ya, dengan ceritanya tadi, si aku dan suaminya, yang satunya benar-benar mencintai, si suami benar-benar mencintai istrinya, dan mungkin itu adalah pernikahan yang dia inginkan, tetapi tidak dengan si perempuan itu, si aku itu dalam cerita ini. Maka ada seseorang yang benar-benar mencintainya, tetapi karena situasi tidak dijelaskan dalam cerita ini, ia pergi, mereka sama-sama memilih untuk saling meninggalkan. Tetapi dalam perjalanan waktu, si aku, si perempuan ini yang mengisi kekosongannya dengan bertemu lebih dari 3 laki-laki dan laki-laki keempat. Di laki-laki keempat itu, cinta yang tanpa dia sadari tiba-tiba membawanya pada satu masa di mana dia harus bisa menerima sesuatu yang sebenarnya dia tidak inginkan. Jauh sebelum itu, jauh bahwa dia tidak inginkan sesuatu terjadi terlalu cepat. Tetapi pernikahan itu berlangsung, bahwa dia juga berusaha tidak ingin ada perselingkuhan, dia juga berusaha untuk menerima itu. Apakah semua proses itu hanyalah sekadar peluapan nafsu belaka atau tidak? Dia coba mengalami itu, dan cerita ini tidak benar-benar tidak menceritakan secara terperinci apa sebabnya dan apa yang diinginkan oleh si aku ini, tapi hanya sebatas dan berakhir, "Kamu tega sekali." Dan itulah cerita. Dan memang seperti ini Mas Putu ada cerita-ceritanya dari 3 buku yang sudah pernah saya baca. 3 bukunya, yakni Sarapan Pagi Penuh Dusta, sebuah kitab yang tak suci, dan yang buku ketiganya ini Isyarat Cinta yang Keras Kepala. Ceritanya selalu menarik, dan itu selalu membuat kita bertanya-tanya akan kehidupan ini. Dan itu teman-teman, kok kenapa saya semacam mereview lagi isi cerita tadi, yang bukannya sebenarnya saya mau membaca cerita untuk teman-teman ya. Dan itu teman-teman, mungkin ke depan saya bisa membacanya lagi untuk teman-teman, mencoba untuk memaknainya secara, menurut saya teman-teman bisa memaknai itu menurut teman-teman. Kalau teman-teman ingin membacanya, silakan datang saja ke Pondok Baca Matalaza, baca di sini. Setelah baca mungkin kita sambil cerita, atau datang ke sini kita sambil ngopi di sini, ngobrol pintar. Habis itu mungkin ya ngopi yang sebenarnya ya di sini hanya ada kopi tubruk saja, tidak ada kopi yang harus pakai mesin atau apalah, atau espresso lah, atau kopi apalah, itu semuanya tidak ada di sini, hanya kopi tubruk yang ada ampasnya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Tetap ikuti terus konten saya, dan harapan saya semoga teman-teman tetap mendukung konten saya ini dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan update video-video terbaru ya teman-teman. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya, saya take video ini begini saja, tidak ada persiapan apa-apa
dan tidak di dalam studio atau apa studio rekaman, tapi di halaman rumah di Pondok Baca. Jadi ada bunyi motor, bunyi kendaraan yang lewat atau suara apa saja. Ya, beginilah keadaan kami tinggal di sini kampung. Dan teman-teman, itu saja. Terima kasih. Salam jumpa di kesempatan yang lebih.